2 digit ataupun 3 digit, ya, berapapun angkanya penghasilan yang kalian inginkan lewat produk digital, oke, silahkan. Itu kalian keep di pikiran kalian. Tetapi kalau kalian kepengen juga untuk mencapai angka yang ada di kepala kalian tadi, ya, kalian ingin mencapainya dengan modal 0 rupiah. Yang dimaksud 0 rupiah di sini itu adalah ya nggak pakai biaya iklan, ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan 3 step yang sudah aku gunakan selama ini. Bahkan aku menggunakannya itu nggak sadar. Nah, gimana kalau kalian menggunakannya itu secara sadar, ya? Maka hasilnya yang mungkin lebih bagus, mungkin, ya. But aku ada disclaimer-nya, ya. Apa yang bisa kalian lakukan dengan cara-cara aku ini, ya, itu hanya akan works the best kalau kalian itu menjual produk digital yang bentuknya adalah information based. Maksudnya apa sih information based, kok soal-soal Inggris kayak gitu? Information based itu adalah produk-produk yang bentuknya seperti kayak how to, ya. Gimana cara mencapai sesuatu, mempelajari sesuatu nanti bisa mendapatkan ini, ya. Atau lebih mudahnya adalah produk-produk edukasi, ya. Apa saja langkah-langkahnya? Oke, langsung aja simak aja di Digital Creator pada episode terbaru kali ini. Halo guys, kembali lagi di Digital Creator dengan Fusik tentunya, siapa lagi, ya kan? Oke, di episode kali ini ya aku akan sharing kepada kalian ya pengalaman aku sendiri ya secara nggak sengaja itu menemukan suatu framework ataupun cara ataupun step by step gitu kan menjual produk digital ataupun knowledge kalian yang sudah kalian kuasai itu menggunakan 0 rupiah yang di sini adalah menggunakan YouTube ya. Oke, langsung aja di bagian yang pertama itu adalah berikan solusi dari masalah yang dicari lewat YouTube. Mas, why you recommend YouTube? Gitu. Jadi tadi aku sempat searching gitu kan, browsing di Google gitu, ternyata YouTube itu digunakan ya dalam sebulan itu oleh 3 miliar rupiah. 3 miliar orang dalam sebulan. Yes, I know that's worldwide gitu. Bisa dibayangin 3 miliar orang itu, mereka itu kan mencari entertainment, ya kan? Ya, tapi entertainment itu bukan urusan kalian ya. Dan mereka juga mencari how to dari pemecahan masalah, ya, dari masalah yang mereka hadapi. Let's say ada orang sedang kesusahan, ya kan, dalam menjalin hubungan asmara gitu. Kalau kalian itu punya keahlian, ya bisa manage hubungan asmara, oh itu bisa, ya. Kalian bisa menggunakan jalan yang udah ada tadi, ya kan. Kalian bikin konten di situ, maka audiens akan kenal dengan kalian. Nah, ada kemungkinan nanti mereka akan beli. Seperti itu ya. Dan tentu juga ada masalah-masalah yang lain ya yang dicari pemecahan masalahnya di YouTube ini. Ya, misal kayak digital marketing itu juga besar banget ya, ataupun wealth management ya. Dan BTW teman-teman tentang wealth management itu juga marketnya besar. Oke, supaya nggak belibet, intinya adalah kalian gunakanlah ya platform YouTube itu ya untuk apa? Kalian menjaring audiens di situ karena memang audiensnya udah ada di situ dan intensinya ya orang yang mencari konten atas pemecahan masalah di kehidupannya dia itu intensitasnya mereka itu mau mengeluarkan duit itu lebih besar daripada kalian sodorin ke orang yang belum ngerti apa-apa. Ya, oleh karena itu dengan menggunakan YouTube ini modal 0 rupiah itu make sense ya. Jadi tugas kalian setelah kalian mengerti fakta ini ya, tugas kalian adalah buatlah konten ya berdasarkan research kalian di YouTube. Let's say nih kalian itu adalah apa ya? Seorang konten kreator yang kalian itu ngajarin orang apa ya? Let's say bikin konten untuk pemula dan menghasilkan katakanlah 5 juta pertama. Nah, misal seperti itulah. Yang itu terpikir di benak kepala aku gitu. Ya berarti kalian searching aja di YouTube ya. Mereka ini searchingnya apa? Maksudnya gimana sih? Ya udah kalian katakanlah searching aja konten kreator Indonesia misalnya gitu.
Terus nanti akan muncul beberapa video. Nah, dari video-video itu ntar kalian konsumsi. Nah, dari situ nanti juga akan muncul ide-ide judul-judulnya itu apa aja. Nah, dari mereka yang mencari nanti akan nyantol ke kalian. Itu ya, jadi tahap pertama silakan bikin konten yang sesuai dengan minat audiens yang ada di market kalian. Lanjut yang kedua, jadi figur otoritas yang membuktikan klaim yang kamu tawarkan. Oke, tadi kamu sudah bikin kontennya. Let's say kamu bikinnya rutin nih, wah saking rajinnya dan semangatnya kalian bikin konten sampai seminggu 2 kali. That's great. Itu keren banget. Tapi kalau kalian cuma ngomong doang, nggak ada isinya, atau lebih parahnya adalah kalian tidak dianggap audiens sebagai figur otoritas, gagal kalian. Oke, aku harus ngomong di depan, kalian gagal. Karena hanya dengan menjadi figur otoritas, ya, informasi yang kalian sampaikan itu baru masuk ke dalam benak otaknya mereka. Ya, polisi di dalam otaknya mereka itu tertidur, terus masuk. Karena apa? Karena kalian, karena kamu dianggap sebagai figur otoritas. Kalau enggak, ya enggak masuk. Nah, terus gimana caranya kalian itu menjadi figur otoritas? Ya udah, nggak ada cara yang lain. Caranya adalah dengan membuktikan bahwa klaim yang keluar dari mulut kalian itu beneran terbukti. Aku berani ngomong kayak gini karena apa? Ya aku sudah melakukan itu. Kalau kalian udah mengikuti YouTube aku sejak lama ya, klaim-klaim aku itu kayak ngulik di luar dashboard gitu kan. Kalau ngiklan Meta Ads tuh jangan terlalu dipusingin dashboardnya. Itu karena aku membuktikan sendiri. Dan klien-klien aku pun juga membuktikan. Nggak usah klien deh. Mereka yang mempraktekkan apa yang aku share di YouTube, mereka belum bayar BTW. Itu sudah merasakan perubahan di iklannya mereka. Iklan Meta Ads-nya mereka. Bayangin, belum bayar. Nah, dari situlah figur otoritas sudah tertanam dalam benak mereka. Oh, orang ini nggak cangkeman nih. Orang ini nggak cuma mulut doang ini. Beneran nih apa yang dia omongin, beneran terbukti. Nah, jadilah figur otoritas. Yes, I know ya. Bagi sebagian orang, menjadikan seseorang itu figur otoritas, ada yang nggak perlu sampai membuktikan klaimnya. Tapi bagiku seperti itu. Dan so far itu yang bagiku itu yang paling worst gitu. Ya, ada memang yang dengan mengkonsumsi konten secara terus-menerus itu menjadi figur otoritas, itu juga bisa. Ya, tapi the best practice-nya adalah kalian buktikan klaim kalian. Nah, dengan seperti itu, maka nantinya penawaran kalian, produk yang kalian tawarkan, itu bisa masuk ke dalam benak pikiran mereka. Lanjut yang ketiga, produk yang memiliki value yang bisa bersaing. Wait, sebelum lanjut, minum dulu. Apa? Santai aja videonya, jangan kaku-kaku. Anggap aja ini kita baru nongkrong di tempat kopi kayak lo di studio gitu. Ya, relax guys. Oke. Setelah tadi kalian melakukan bikin konten rutin seminggu sekali lah, let's say 2 kali dalam seminggu, wah itu keren banget. Terus yang kedua adalah menjadi figur otoritas supaya apa yang kalian bagikan itu masuk dan penawarannya juga masuk. Nah, yang ketiga, produknya. Nah, kalian nanti akan menawarkan produknya. Ya, apapun itulah information base yang kalian miliki itu silakan tawarkan. Cuman, kalau produk yang kalian tawarkan itu kok masih mirip-mirip seperti yang lain, nggak ada pembedanya, ya bisa laku sih, bisa. Cuman akan susah bersaing. Kenapa susah bersaing? Ya, sudah wajarnya manusia ketika ditawarkan sesuatu itu pasti akan membanding-bandingkan. Aku juga seperti itu. Ketika mau membeli suatu e-course, suatu produk information base, itu pasti aku banding-bandingkan. Ya, contoh aja, ketika aku kemarin beli e-course tentang pembuatan konten iklan, akan lagi butuh informasi baru gitu kan. Tak banding-bandingin itu. Karena menurut aku ini berbeda dan dia punya value di mata aku, ya, aku belilah. Jadi teman-teman, nanti ketika kalian itu merancang produknya, gitu, kalian riset dulu aja. Orang yang jualan produk yang mirip dengan aku, itu yang udah mereka tawarkan tuh apa gitu. Kalian tuh riset tuh, kalian list gitu. Oke,
A, B, C, D, E dan seterusnya gitu. Terus apakah aku bisa nih ya melengkapi apa yang di tempatnya dia nggak ada kayak gitu. Kalau ada itu bagus. Cuman ya menjadi kalau produknya itu kalian bikin berbeda, punya value lebih, tapi kalau marketnya juga nggak butuh, ya itu percuma. Ya, jadi pastikan produknya itu berbeda, unik, punya value yang bisa bersaing dengan kompetitor dan juga dibutuhkan oleh market. Gitu ya. Oke, contohnya aja ya, aku bikin Facebook Ads anti dukun series atau kalau sekarang lebih tepatnya dikasih nama Meta Ads anti dukun series misalnya gitu ya. Itu nggak cuma sebatas kayak ngasih tahu dashboard, interest dan sebagainya, enggak. Tapi benar-benar di situ aku ngasih tahu ya dan berdasarkan real ya lapangan, oi kalau iklanmu kepengen jauh lebih bagus itu kamu perbaiki tuh yang kayak produknya, konten iklan dan sebagainya gitu. Yang ternyata itu justru kayak yang secretnya yang dibuat rahasia selama ini kayak gitu. Nah, mereka yang beli dan setelah membuktikannya dan ternyata itu bagus gitu. Ya walaupun memang kalau menurut aku itu pasar yang segmented. Itu aja ya di Digital Creator pada kesempatan istimewa kali ini ya. Itu sudah akan dipraktekkan. Nanti kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Kalau kalian punya ide video apa yang bakal kita bahas atau mungkin Mas sekalian aja Mas dibikin webinar yang berbayar kayak gitu supaya kita lebih serius, why not ya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye. So.